Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Teror Mawar Hitam. Cerita ini ditulis oleh Nanau 111. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Elang, kok kamu malah ajak aku ke tempat makan? Tanya Zera tak mengerti, karena Elang menghentikan motornya di parkiran rumah makan Padang yang ada seberang jalan. Keduanya turun dari motor. Lo pucet sih, pasti belum makan kan? Abis ini kita ke apotek ya, beli obat. Tapi Zeh, kita kan teman. Sebagai teman harus saling peduli kan? Zera tersenyum kecil. Kemudian ia mengangguk, menyetujui apa yang Elang katakan padanya. Keduanya segera masuk ke dalam restoran kecil itu. Lalu Elang memilih menu untuk dirinya dan juga Zera. Sebenarnya Elang sedikit tak mengerti mengapa ia sekhawatir ini pada Zera. Sementara niatnya mendekati Zera hanya untuk sekedar balas dendam saja pada Alta. Enak gak sih? Tanya Elang sangat memperhatikan gadis itu lahap makan. Hehe, enak. Aku suka nasi Padang. Elang manggut saja menanggapinya. Di seberang sana seseorang mengepalkan tangannya emosi. Namun, ia tetap berada di sana, menunggu kedua insan itu selesai makan, karena tak ingin mencari keributan di tempat umum. Zera merasa Elang adalah pria yang baik dan sangat peduli dengannya. Meskipun keduanya belum mengenal jauh, tapi Zera begitu yakin bahwa Elang adalah orang baik. Selesai makan, Elang segera mengantar Zera pulang ke rumahnya. Turun bangsat! Alta menarik baju Elang dan kemudian langsung mendorong kasar pria itu, lalu membogemnya cukup keras. Zera terkejut melihat kehadiran Alta yang sudah lebih dulu berada di depan gerbang rumahnya. Zera bingung sekarang harus apa, karena pria itu dikabut rasa emosi. Buk! Alta memukul keras bagian perut Elang. Namun Elang tetap mencoba tenang. Jauhin Zera! Elang maju, kemudian memukul kembali Alta pada bagian wajahnya. Lo siapanya emang? Kalau status lo cuman teman biasa, lo gak berhak atur gue. Keributan itu semakin memanas, dan Zera berteriak memanggil satpam rumahnya untuk memisahkan keduanya. Pak Satpam segera memisahkan keduanya yang masih terus saling tatap dengan tatapan tajam penuh emosional. Baik Elang maupun Alta, kedua pria itu seperti ada sesuatu yang membuat keduanya saling menyimpan dendam. Pergi, atau gue habisin lo di sini! Teriak Alta penuh emosi. Mas, sebaiknya Mas pulang saja ya. Jangan ada keributan di sini. Itu Non Zera ketakutan jadinya, ucap Pak Satpam yang menahan keduanya agar tak berkelahi lagi. Kedua pria itu melirik pada Zera yang sudah menangis sesungguhkan. Gadis satu itu sangat takut melihat keduanya bertengkar
saling adu jotos seperti tadi. Elang segera pergi. Ia menyalakan mesin motornya dan melajukannya cepat. Alta langsung menghampiri Zera, memeluk gadis itu agar berhenti dari rasa takutnya. Lepasin. Kamu itu gak pernah mau berubah, Alta. Kamu selalu kasar. Kamu selalu marah. Kamu selalu emosi. Aku takut. Zera menangis ketir. Ia mendorong kasar Alta agar tak memeluknya. Gue kayak gini karena apa? Karena kamu gak suka Elang dekat sama aku. Elang itu peduli sama aku. Aku semalam diteror lagi. Aku kepikiran terus. Elang lihat wajah aku pucat. Terus dia ajak aku makan pulang sekolah. Abis itu ke apotek beliin aku obat. Sementara kamu kemana? Kamu gak ada di sekolah. Bahkan kamu gak. Jadi menurut lo, dia lebih baik dari gue? Aku gak bilang gitu. Aku cuman... Oke. Alta segera memasuki kembali mobilnya dan pergi begitu saja dari hadapan Zera. Zera semakin menangis. Ia merasa bersalah karena telah mengatakan hal itu pada Alta. Seharusnya ia tak perlu membandingkan antara Elang dan Alta, karena sudah jelas selama ini yang ada untuknya adalah Alta. Alta pasti marah sama aku. Apa aku samperin aja ya ke kafe tempatnya biasa dia nongkrong? Gumam Zera. Non gak apa-apa. Biar saya antar ke dalam ya, Non, ucap Pak Satpam. Gak usah, Pak. Zera mau pergi lagi. Ini tas Zera, tolong simpan di dalam ya. Zera menyodorkan tas sekolahnya pada Pak Satpam. Pak Satpam mengangguk patuh dan membiarkan Zera pergi. Zera segera memesan taksi online dan tak lama taksi tersebut sampai di depan rumahnya. Buru-buru gadis itu masuk ke dalam taksi, kemudian pergi ke tempat tujuan. Sesampainya di kafe, Zera tak melihat Alta di sana. Namun ia tetap melangkah menghampiri beberapa orang yang menjadi temannya Alta. Lo ceweknya Alta kan ya? Tanya Bara yang dengan jelas sangat mengenal Zera. Siapa namanya? Gue lupa. Zera. Sangga Zera yang kemudian tersenyum kaku. Ah, iya, Zera. Ada apa cantik? Kok kesini sendirian? Itu anunya si Alta. Kenapa? Hah, bukan. Maksudnya Zera kesini mau cari Alta. Apa Alta ada? Ada noh, di dalam sama cewek. Bukan Bara yang menjawab, tapi Tian. Lantas pernyataan Tian membuat dada Zera sesak jadinya. Lo mau masuk? Tanya Bara. Atau mau gue panggilin aja Altanya? Aku masuk boleh? Boleh, gue anterin ya. Zera mengangguk pelan. Sesampainya di dalam, Zera melihat sendiri dengan mata kepalanya Alta sedang berciuman dengan wanita lain. Lantas kegiatan pria itu terhenti saat menyadari adanya Zera. Al, sorry, Zera yang pengen masuk ketemu lo, kata Bara. Lo pergi. Oke.
"Z, hati-hati ya, ceweknya galak," bisik Bara pelan, tepat di telinga Zera. Mendengar kalimat ceweknya membuat dada Zera semakin sakit saja. Zera mendekat ke arah Alta, sementara wanita itu masih dengan santainya berada di samping Alta. Bahkan Alta masih setia memeluk pinggang ramping wanita itu. Zera duduk di samping Alta, meskipun dengan jarak yang tak sedekat wanita di sebelah kiri Alta. "Ngapain?" tanya Alta ketus. Aku minta maaf. Aku gak maksud bandingin kamu sama Elang." "Pulang." "Aku gak mau. Aku gak bisa lihat kamu marah, Alta." "Gue paling gak suka kalau gue dibanding-bandingin sama orang lain. Dan kalau lo merasa dia lebih baik dari gue, pergi sana sama dia. Jadiin dia pelindung lo. Jadiin dia orang yang bisa selalu ada buat lo di saat lo butuh. Jadiin dia segalanya dalam hidup lo. Simpelkan." Mendengar Alta membentaknya seperti itu, lantas membuat air mata Zera jatuh dari sudut matanya. "Pergi, gue bilang." "Aku gak mau kamu marah." Zera semakin menunduk. Air matanya semakin banyak membasahi rok seragam SMA yang ia pakai. Wanita yang berada di samping Alta nampak kelihatan cengah dan tak suka dengan kehadiran Zera. Ia beranggapan Zera sudah mengganggu waktu senang-senangnya bersama Alta. "Pulang, Zera. Lu budak apa gimana?" "Jangan jauhin Zera." Gadis itu meraih tangan Alta, namun Alta menepisnya kasar. "Pulang." "Tapi Alta, jangan jauh." "Pulang." Zera bergetar ketakutan saat dimana Alta melontarkan kata kasar itu. Ya sudah, Zera, pulang." Dengan cepat Zera berdiri dan langsung melangkah berlari pergi dari tempat itu. Bara yang melihat Zera keluar menangis. Ia sempat ingin bertanya kenapa, namun ia sadar bahwa itu bukan urusannya. Si Alta kebiasaan bikin cewek mewek, monolog Tian. "Kayak nggak tahu aja. Dia akan pakai buang," sambung Gema. Bara hanya mengendus kasar saja. Mau dinasehati seperti apapun, Alta tidak akan mau mendengar. Lagi pula, tidak ada yang berani menasehati pria itu. Jangankan teman-temannya sendiri, papanya saja bisa lemas tak berdaya jika sudah melihat Alta marah. Hanya Zera gadis yang berani menasehati Alta panjang lebar, tanpa takut pria itu marah padanya. Tapi tadi, Alta berhasil membuat gadis itu menangis karena ulahnya yang keterlaluan. Bukan hanya sakit karena bentakan Alta, tapi Zera juga sakit melihat Alta memiliki momen berduaan bersama wanita lain. Selain ini, Zera beranggapan perasaannya pada Alta hanyalah sebuah perasaan biasa terhadap sahabat. Tapi kenyataannya, ia selalu merasa tersakiti jika melihat Alta bersama wanita lain. Namun, hingga detik ini, Zera menahan perasaannya agar tak melewati batas persahabatan. Ia hanya melampiaskannya lewat buku diari. Bahkan diarinya itu sudah penuh dengan lukisan wajah Alta serta nama pria itu.
Cinta datang karena terbiasa, dan itulah yang Zera rasakan. Ia terbiasa bersama Alta sejak kecil. Saat umurnya masih sama-sama menginjak 10 tahun, ia merasa bergantung pada pria itu. Hingga tanpa disadari, perasaan itu sudah muncul saat keduanya beranjak dewasa. Zera meringkuk di atas tempat tidur dengan tubuh yang ia selimuti sampai atas dada. Sepanjang perjalanan tadi pulang, sampai pulang ke rumah, air matanya tak kunjung juga berhenti. Setiap perkataan yang Alta lontarkan padanya meresap ke dalam pikirannya dan terus membuat dadanya sesak, bukan main. Ada apa dengan pria itu? Mengapa ia begitu emosi? Hanya karena persoalan yang menurut Zera sepele. "Non Zera, makan dulu non," ucap Piati yang menghampiri Zera ke kamar, kemudian menyiapkan makanan untuk gadis itu. Melihat tubuh Zera bergetar, Piati sudah yakin bahwa gadis itu sedang menangis. Perlahan, Piati mendekat, duduk di tepi ranjang, tepatnya di samping Zera yang berbaring berbalik arah. Non lagi ada masalah sama Dan Alta?" Pertanyaan dari Piati sukses membuat Zera langsung memeluk wanita parubaya itu. Zera menangis dalam pelukan Piati. Zera nggak tahu kenapa sakit banget lihat Alta sama cewek lain, Bi." Piati tersenyum kecil, mengusap lembut surai Zera. "Itu artinya Non Zera cemburu." Seketika Zera mendongakkan kepalanya menatap Piati. "Cemburu?" tanyanya bingung sendiri. "Non Zera suka sama Dan Alta ya? Sayang juga sama dia? Atau cinta?" "Hah? Itu... Pi, Zera lapar. Berjam-jam nangis, bikin perut Zera kelaparan. Hehe." Zera mengalihkan arah pembicaraannya. Siapapun tak boleh tahu perasaannya selain dirinya sendiri. Ia malu jika harus mengatakan lebih dulu bahwa dirinya menyukai Alta. Alta populer, tampan, dan Zera merasa tidak pantas mendapatkan Alta yang nyaris sempurna itu. Piati menyuapi Zera makan. Setelah habis barulah Zera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Karena sejak pulang sekolah, gadis itu tak mengganti pakaian seragamnya, apalagi mandi. Malam harinya, Zera berdiri di balkon kamar, menatap langit biru gelap yang dihiasi bintang-bintang. Lalu, sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Wajah tampan itu kini terselip di bagian tengkuk leher Zera. "Alta, kamu..." Zera kemudian berbalik badan, menatap pria yang ada di hadapannya ini dengan tatapan bingung. Sejak kapan pria ini ada di belakangnya? "Maaf." Alta kemudian memeluk Zera tiba-tiba. Pelukannya terasa hangat dan membuat Zera nyaman. "Maaf buat apa?" Alta melepaskan pelukannya pada Zera, kemudian beralih menatap gadis itu dengan tatapan yang sulit dibaca. "Gue sempet bentak lo, bikin lo nangis." "Gak apa-apa kok." "Masih marah?" "Enggak Alta, yang tadi cewek kamu." "Iya." Dek,
Entah mengapa hati Zera begitu sakit menerima jawabannya dari mulut Alta. Namanya Jessica. Kelanjutannya lagi, tanpa menatap Zera. Dia baik dan dia peduli sama gue di saat gue lagi sakit. Kamu sakit? Iya, lo gak tahu kan? Maaf Alta, aku... kamu sakit apa? Wajah Zera berubah cemas. Matanya mulai berkaca-kaca. Alta meraih tangan Zera, kemudian mengarahkannya pada bagian dadanya. Di sini sakitnya. Maksudnya, gue sakit ketika lo banding-bandingin gue sama cowok yang baru lo kenal beberapa hari Z. Lo percaya sama dia. Sama aja lo nyerahin nyawa lo sama dia. Dia berbahaya. Dia nggak sebaik yang lo pikir. Zera mengernyit bingung. Maksud kamu, dia punya niat nggak baik sama lo Z? Kamu memang kenal deket sama dia. Alta mengganti posisinya, duduk di atas sofa santai. Ia mengeluarkan kotak rokok dari dalam celananya, lalu menaruhnya di atas meja. Pria itu mengambil satu rokok untuk ia nyalakan dan ia hisap. Zera duduk di samping Alta. Ia masih penasaran. Sebenarnya apa yang dimaksud Alta? Aku mohon, ceritain semuanya. Kamu gak pernah cerita soal keluarga kamu sama aku. Kamu gak pernah cerita apapun sama aku, kecuali soal pacar-pacar kamu yang banyak itu. Dan sekarang, soal Elang. Kalau memang dia berbahaya buat aku, kamu mau sembunyiin juga? Alta melirik gadis itu. Ia menyelipkan sehelai rambut gadis itu ke belakang telinga, lalu mengusap lembut pipinya. Kalau gue cerita, apa lo percaya? Aku selalu percaya sama kamu, Al. Gini, dia itu dendam sama gue. Dendam soal apa? Sepupunya mati, nyalahin gue. Gue emang ada di TKP, tapi bukan gue yang bikin sepupunya tewas. Apa? Kamu serius? Iya. Tapi lo percayakan, bukan gue. Aku percaya sama kamu, Al. Gak mungkin juga kamu ngebunuh orang. Elang kenapa gak mau dengerin penjelasan kamu dulu? Apa kamu udah jelasin? Gue udah jelasin. Dia gak percaya. Gue ada di TKP waktu itu karena kebetulan mobil gue mogok. Dan ya, semenjak itu dia nyari tahu banyak bukti, tapi gak pernah berhasil. Karena memang bukan gue penyebab sepupunya mati. Terus hubungannya dia berbahaya buat aku apa? Alta menghela nafasnya kasar. Karena dia tahu lo orang yang paling gue sayangi. Dia mau ngancurin gue lewat lo. Dia mau balas perbuatan yang gak sama sekali gue lakuin. Dia licik. Lo harus berhati-hati sama dia, Z. Zera betul-betul terkejut dengan apa yang baru saja Alta katakan itu. Ia tak menyangka jika rupanya Elang benar-benar memiliki niat jahat padanya. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.
agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.